Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Aulia, kelas 10-7 nomor absen 23. Di sini saya akan membahas tentang periodisasi masa Orde Baru dan Reformasi. Kita bahas dulu mengenai periodisasi. Apa sih periodisasi? Periodisasi adalah pembabakan waktu dalam sejarah kriteria tertentu yang ditentukan oleh sejarawan. Tujuan dari periodisasi sejarah adalah untuk memudahkan memahami suatu peristiwa sejarah dalam rentang waktu dan klarifikasi tertentu. Masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Orde Baru merumuskan tujuannya secara jelas melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsumen. Rezim Orde Baru dibangun dengan dukungan penuh dari kelompok-kelompok yang ingin terbebas dari kekacauan, baik kekacauan politik, ekonomi, maupun budaya pada Orde Lama. Perkembangan politik pada masa Orde Baru. 1. Surat Perintah 11 Maret atau disebut Super Semar. 2. Penataan stabilitas politik. 3. Penyederhanaan partai politik. 4. Pemilihan umum atau pemilu. 5. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. 6. Dwifungsi ABRI. Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Aksi-aksi menuntut penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap pelaku G30S semakin meningkat. Kondisi ini mendorong para mahasiswa dan masyarakat mengajukan tuntunan yang disebut Tritura. Adapun isi Tritura: 1. Pembubaran PKI. 2. Pembersihan kabinet dari unsur PKI. 3. Turunkan harga. Mengajukan Tritura pada DPR pada tanggal 12 Januari 1966. Namun Presiden hanya merespon dengan menggantikan kabinet Dwikora menjadi kabinet yang disempurnakan. Mahasiswa tidak terima. Pada saat itu, pelantikan Dwikora yang disempurnakan, mahasiswa menyebut kabinet 100 menteri. Pada 24 Februari 1966, jalan-jalan menuju Istana Merdeka. Aksi itu dihadang pasukan Cakrabirawa sehingga menjadi bentrokan dan menyebabkan gugurnya mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arif Rahman Hakim. Akibat keadaan Indonesia yang tidak terkendali, Presiden kemudian memerintahkan kepada Brigjen Sabur, ajudan Presiden, membuat konsep surat perintah kepada Letjen Soeharto. Malam itu juga, tanggal 11 Maret 1966, surat perintah selesai dibuat dan ditandatangani Presiden Soekarno. Tanggal 11 Maret 1966 dianggap sebagai titik awal atau tonggak sejarah lahirnya Orde Baru. Penataan stabilitas politik. Presiden Soeharto dalam upaya menjalankan pemerintahan segera membentuk kabinet yang disebut Kabinet Pembangunan, yang inti isinya menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Penyederhanaan partai politik. Akhir tahun 1971, pemerintah Orde Baru melemparkan gagasan penyederhanaan partai politik dengan alasan tertentu. Seperti kasus pada masa demokrasi parlementer, realisasi menyederhanakan partai tersebut dilaksanakan melalui sidang umum MPR. Partai yang ada berfungsi ke dalam dua partai baru, yaitu Partai Persatuan Indonesia disingkat PPP dan Partai Demokrasi Indonesia disingkat PDI. Pemilihan umum atau pemilu. Untuk mewujudkan kehidupan rakyat yang demokratis, maka diselenggarakan pemilihan umum. Organisasi golongan karya yang dapat ikut serta dapat pemilu adalah Sekretariat Bersama Golongan Kerja Sekber Golkar. Pedoman penghayatan atau pengamalan Pancasila yang disebut P4. Eka Prasetyo Pancakarsa bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Dwifungsi ABRI.
Pada masa Orde Baru, dalam proses pelaksanaannya, kebijakan Dwifungsi ABRI mengalami perluasan peran yang digunakan oleh Presiden Soeharto untuk menopang kekuasaannya serta mengamankan kekuasaan dari golongan. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. Kebudayaan. Usaha meningkatkan seni dan budaya diarahkan pada upaya memperkuat kepribadian, kebangsaan, dan kesatuan nasional. Pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Siswa sebagai objek pendidikan diwajibkan belajar melalui wajib belajar pada usia 7-12 tahun. Kehidupan sosial. Perkembangan kehidupan sosial pada masa Orde Baru dalam bidang kependudukan pemerintahan berusaha menekankan pertumbuhan penduduk dengan melaksanakan program keluarga berencana atau disebut KB. Baik, tentang Orde Baru sampai di sini dulu ya. Ayo kita masuk pada bagian era reformasi. Reformasi adalah suatu perubahan yang terjadi secara drastis di mana tujuannya adalah untuk perbaikan di bidang sosial, politik, agama, dan ekonomi dalam suatu negara. Gerakan reformasi diawali dengan adanya krisis moneter tahun 1997. Kondisi moneter Indonesia mengalami keterpurukan dan beberapa bank harus dilikuidasi pada akhir 1997. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Munculnya demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa. Tuntunan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu meninggalnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti akibat bentrok dengan aparat keamanan. 4 mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Heri Herianto, Hendriawan, dan Hafidin Royan. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar sebagai pahlawan reformasi. Pada awal reformasi, pemerintahan Indonesia setelah melewati periode yaitu periode pemerintahan Baharudin Yusuf Habibie atau disebut B.J. Habibie, 2. Pemerintahan Abdurrahman Wahid atau disebut Gus Dur, 3. Pemerintahan Megawati Soekarno Putri, 4. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau disebut SBY, 6. Pemerintahan Joko Widodo. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dan segera digantikan oleh B.J. Habibie yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden. B.J. Habibie ke kursi presiden ketiga tidak diterima secara bulat oleh masyarakat, namun memberikan harapan baru menuju Indonesia yang lebih baik. Ketika B.J. Habibie menggantikan Soeharto sebagai presiden pada 21 Mei 1998, ada 5 isu besar yang dihadapinya. 1. Sidang Istimewa MPR 1998, 2. Otonomi daerah, 3. Pencabutan pembatasan partai politik, 4. Masalah Dwifungsi ABRI, 5. Penyelenggaraan pemilu. Masa reformasi pemerintahan B.J. Habibie untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi pada Indonesia, Presiden B.J. Habibie melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menjalin kerjasama dengan Dana Moneter Internasional. 2. Menerapkan indensi pada Bank Indonesia agar lebih fokus mengurusi perekonomian. 3. Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. 4. Berupa menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga mencapai di bawah 10.000
per dolarnya. 5. Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri. Masa reformasi pemerintahan Abdurrahman Wahid. Dalam hal ekonomi, dibandingkan tahun sebelumnya, kondisi perekonomian Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Pada bulan April 2001, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sempat menyentuh 12.000 per dolar Amerika Serikat. Lemah dan tidak stabilnya nilai tukar rupiah tersebut sangat berdampak negatif terhadap roda perekonomian nasional yang bisa menghambat usaha pemulihan. Bahkan bisa membawa Indonesia ke krisis kedua yang berdampak terhadap ekonomi, sosial, dan politik akan jauh lebih besar daripada krisis pertama. Masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Pada masa pemerintahan Megawati, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berhasil distabilkan. Usaha yang dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Megawati untuk mengatasi permasalahan perekonomian sebagai berikut. 1. Meminta menunda pembayaran utang sebesar 5,8 miliar dolar Amerika. 2. Mengolasikan pembayaran utang luar negeri sebagai besar 116,3 triliun. 3. Kebijakan privatisasi badan usaha milik negara. Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau yang disebut SBY menjabat Presiden Republik Indonesia sebanyak 2 periode. 1. Periode pertama 2004 sampai 2009. Presiden SBY bersama Wapres Muhammad Yusuf Kala membentuk Kabinet Indonesia Bersatu. Munculnya kebijakan pemberian bantuan langsung tunai atau disebut BLT bagi masyarakat miskin. Program ini muncul akibat kenaikan BBM. Anggaran subsidi BBM dialihkan di pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Periode kedua 2009 sampai 2014. Pemerintahan SBY dengan Wapres Budiono. Pemerintahan melalui Bank Indonesia menetapkan 4 kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu dengan BL rate, nilai tukar, operasi moneter, dan kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas dan makroprudensial lalu lintas modal. Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang akan berpengaruh pula pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Masa pemerintahan Joko Widodo. Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden yang bernama Yusuf Kala. Dalam menjalankan pemerintahan, membentuk kabinet yang disebut Kabinet Kerja. Pemerintahan Jokowi berupaya melaksanakan 9 program prioritas seperti yang mereka janjikan ketika berkampanye. 9 program itu disebut Nawacita. Dalam pemerintahan Jokowi, pemerintahan juga meluncurkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Di bidang kelautan diterapkan perlakuan keras terhadap pencuri ikan ilegal. Di bidang pertanian diadakan reformasi agraria dengan mendorong petani mendapat sertifikat sehingga dapat menghadap tanah dengan status legal. Pembangunan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia sektor ini diantaranya membangun tol Trans Sumatera, tol Solo Kertosono, Pelabuhan Makassar, dan meresmikan operasional terminal Teluk Lamong sebagai bagian dari Greater Surabaya Metropolitan Port. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.